Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nice to meet you this day. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. Yeah. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini karena sudah diawali dengan doa, mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita. Bisa menjadikan kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa membawa kebermanfaatan. Adakah di antara kalian, teman kalian yang tidak hadir hari ini? Si Naila Pratiwi sudah sehat? Sudah sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatis. Tetapi sebelum kita belajar tentang tekanan hidrostatis, nih ya, Ibu punya satu pertanyaan terlebih dahulu, ya. Pernahkah kalian pergi ke kolam renang? Siapa yang pernah? Hampir semuanya pernah. Kalau menyelam di lautan? Belum. Andini sudah pernah? Sudah pernah. Diving atau snorkeling? Snorkeling. Nah, coba ingat-ingat, ya. Coba ingat-ingat pada saat berenang di kolam renang, pada saat awal, ya, lama-lama semakin dalam. Apakah kalian merasakan perbedaan? Ya. Iyanya iya apa? Berbeda. Pada saat awal-awal mau berenang masih biasa. Ya, kemudian semakin dalam semakin susah. Kenapa padahal sama-sama di dalam air? Oh, semakin dalam semakin sesak karena Semakin besar tekanan. iya, ya. Nah, jadi menurut pendapat kalian semakin dalam karena tekanannya semakin besar. Baik, kita lihat ya. Kita lihat. Ini ada gambar. Nah, Kepala hilang. ya kan? Nah, ini gambar yang pertama, ini gambar apa, Nak? Snorkeling. Jadi kalau snorkeling itu dia berenang di Terus kalau ini namanya apa? Diving. Kalau 200 sampai 300 Meter. Nah, si Andini tadi yang pernah di mana? Di snorkeling atau di divingnya? Ya, di snorkelingnya. Ya. Nah, coba perhatikan peralatan yang dibutuhkan. Berbeda tidak? Berbeda. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena Ya. Jadi kalau snorkeling itu hanya butuh penutup wajah. Ya. Ini apa namanya? Serobot. Ya. Kemudian tapi kalau untuk diving peralatannya lebih banyak. Kenapa ya begitu? Coba satu-satu. Coba si Kurnia. Kenapa? mencakup keselamatan. Untuk mencakup keselamatan.
Oh, jadi kalau semakin dalam tidak selamat gitu. Oh, tekanannya semakin dalam. Jadi kalau tekanannya semakin dalam, kita butuh oksigen. Nah, ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengungkap tabir rahasia, ya. Mengapa ini terjadi perbedaan antara snorkeling dan diving secara fisikanya, secara ilmiahnya bagaimana pembahasannya gitu ya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang akan kita capai itu ada 5 ya. Pertama, kalian mampu mengidentifikasi penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan percobaan sederhana menggunakan pesawat Hawk, kalian bisa membedakan tekanan di kedalaman yang sama, kemudian tekanan yang sama untuk massa jenis yang berbeda, dan tekanan ketinggian yang sama untuk massa jenisnya yang berbeda. Nah, dari situ kalian bisa mengungkapkan sifat-sifat atau besaran-besaran tekanan hidrostatis yang berpengaruh. Setelah kalian bisa mengungkapkan persamaannya, kalian bisa menyelesaikan soal-soal fisika yang berhubungan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, nih, kalian dapat menganalisis konsep konstruksi bendungan yang dibuat dengan menerapkan tekanan hidrostatis, ya. Jadi keberhasilan kita hari ini apabila kamu sudah mencapai tujuan pembelajaran ini, ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini kita butuh sebuah model, ya. Maka hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode praktikum, ya. Nah, jadi nanti kalian akan ada yang namanya orientasi masalah. Kemudian kalian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Bersama kelompok kalian menyelidikin permasalahan yang ada pada RKPD. Nanti salah satu kelompok ya yang Ibu tunjuk secara pribadi, atau nanti siapa yang berkesempatan atau yang berani untuk menyajikan hasilnya di depan kelas, kemudian kita menganalisisnya secara bersama-sama, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Paham? Paham? Oke. Sebelum kita mulai ke kegiatan inti, kita supaya nambah lebih bersemangat, kita ice breaking dulu ya. Smart teacher. Saya bikin, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10, siap berdoa.
Saya rasa saya Baik, Nak. Jadi permasalahan kita sekarang adalah mengapa, ya? Mengapa kalau berenang, ya, berenang di kedalaman 1 sampai 2 meter, kemudian menyelam yang kedalamannya lebih dalam, itu perasaannya berbeda, ya. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan ini, ya, bagaimana konsep fisikanya, bagaimana secara data empirisnya, ya, kita akan melakukan kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian sebelum kita memulai, Ibu terlebih dahulu akan memberikan sebuah permasalahan kepada kalian, ya. Ini. Mari kita ya, ini ada video yang bisa Tanggul sementara pada proyek nasional bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini jebol. Selain akibat luapan air yang lebih dari hulu, jebolnya tanggul kembali aliran air juga akibat gagal konstruksi. Sejumlah pekerja proyek nasional bendungan Meninting ini berlari mengandalkan alat berat mereka setelah air menjebol tanggul sementara. Tanggul sementara ini berfungsi untuk mengalihkan aliran air sungai ke terowongan yang dibangun di sisi kanan dan kiri tebing bendungan. Selain karena debit air yang beban konstruksi tanggul yang kurang kuat, juga menyebabkan luapan air dengan mudah merusak tanggul. Lebih dari 3 kontraktor pekerja proyek yang mengelola lebih dari 1 rusak setelah hujan air. Tidak hanya konstruksi proyek, air juga merusak tanaman milik petani di hiliran sungai serta jumlah pipa air bersih milik warga di hilir. Pembangunan bendungan Meninting masuk dalam proyek strategis nasional yang ditargetkan akan rampung di 2023 mendatang. Mana tuh Lombok ya? Oh, Lombok. Sementara itu, tanggul sementara pada proyek nasional bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini jebol. Selain akibat luapan air jebolnya tanggul sekali aliran air. dari video itu Bendungan jebol tuh. ya, jadi dari video itu, nah, apa yang terpikir di dalam benak kalian? Bendungan jebol. Kalau saya memiliki makanan yang sangat besar. Kasihan Bu. Ya, Bu, ada air dapat merugikan. Musibah Bu, Musibah. bencana alam Bu. Bencana alam yang alami. Tadi pada berita itu bendungannya jebol. Kalau jebol berarti akibatnya Karena air hujan. Terlalu banyak. Terlalu banyak tekanan air yang sangat besar. kenapa? Air. Kalau misalnya tanggulnya kuat, kira-kira jebol nggak? Tergantung airnya. Kalau airnya banyak Lantas bagaimana tanggul yang ada di luar negeri, misalnya yang ketinggiannya sampai 200 meter dengan kuat arus yang besar, tetapi tidak jebol? Jebolnya karena kualitas yang karena kualitasnya besar. Kenapa? Tanggulnya berkualitas. Karena Kenapa? tanggulnya
banyak. Berarti setiap banjir selalu jebol tanggulnya. Tidak. Tidak. Jadi bagaimana? Tidak tahu. Tidak tahu. Memiliki alat-alat yang Nah, coba tanggul itu dibuat Untuk menahan air. untuk menahan air. ya, tanggul itu dibuat dengan perencanaan kan? Ya, maka di dalam sistem perencanaannya ya, supaya tanggulnya tidak jebol, maka harus bagaimana? Begitu kan? Nah, itu tugasnya siapa? Arsitek. Arsitek. Apakah kita tidak mau tahu ilmunya? Pak Asmi. Iya. Nanti setelah kegiatan ini, ya, pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa mampu, ya, mampu menjelaskan, ya, mampu menganalisis, ya. Kenapa itu bisa jebol, gitu kan? Ya, apa setiap ada arus listrik yang deras pasti semua jebol, kan? Begitu. Arus air, Bu. Arus air. Arus listrik lainnya. Ya, apa arus listrik, apa arus air, begitu ya. Nah, jadi kita lihat jenis-jenisnya. Nah, jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kepala kita ini, ya. Nah, dari tadi tuh benar gak ya jawaban kami, benar gak ya opini kami, begitu ya. Nah, jadi untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam pemikiran kita, ya, maka kalian, Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompok fisika kita terlebih dahulu, ya. Nah, jadi mari silakan bikinnya secara berkelompok. Ini kelompok kelompok itu satu, Kelompok 2, Bu. kelompok dua, Tiga. kelompok tiga, kelompok Kelompok satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Ibu, kami ada kelompok ya. Ada iya ada dulu. Oke. Bukan tiga kelompoknya. Aku udah mima ya. Bagaimana? Bagaimana Bapak? Satu, dua, tiga, empat. Kami berkelompok itu. Oh. Kami ada Yel, Bu. Oh, ada Yel. Surprise kurang 3. Oh, begitu. Ya. Yang ini sekarang. Ya, Bu. Ayo, pertama. Yelnya. Ayo ya, Bu. Satu, dua, tiga. 5 kurang 1. Kelompok 1. 5 kurang 3. Kami kelompok 2. 5 kurang 2. Kami kelompok 3. 5 kurang 1. Kami kelompok 4. 2, 3, 4. Kami berkelompok. Kita tepuk mobil belajar Pancasila dulu ya. Tepuk mobil belajar Pancasila. Iman takwa, akhlak mulia, bernegara, mandiri, gotong royong, kreatif, bergerak kritis. Kami belajar berbagai Pancasila. Merdeka belajar. Oke. Oke, ya. Ini, Nak, Ibu berikan LKPD. Kenapa anak? Ada peliharaan, Bu. Ada yang peliharaan. Dinikmatin saja ya. Oke. Dinikmatin saja. Mudah-mudahan nanti ya. Mudah-mudahan nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang ruangan kelas ini bisa disulap menjadi Hotel. Bu. Amin. Yang penting batu. Drone-nya diganti ke buku nih. Yang penting batu kalau ada Makam. Drone-nya diganti ke buku dah, Bu. Profil madu, Bu. Oke. Sudah dapat semua LKPD-nya? Ya. Nah, itu Ibu sengaja itu buat LKPD-nya warna pink. Jangan Ya. Lucu, Bu. Untuk kalian yang cantik-cantik. Gemoy. Warna hijau, Bu. Oh, Bu sama, Bu, dengan kalkulatornya, Bu. ya ini ada warna. Sama dengan buku kami. Nah,
ini lembar kerja peserta didik ya. Judulnya tekanan hidrostatis. Oke. Pertama kali dibuat, ini ada kelasnya. Kalian sebelas dua atau tiga? Sebelas dua. Nama kelompoknya kelompok 1, 2 atau 3. Kemudian anggotanya ya. Nah, kemudian karena di sini anggota berarti nama kalian yang pertama kali di atas ya. Kemudian baru dituliskan dengan nama kawan. Iya, nama teman-temannya. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan di LKPD itu. Yang pertama adalah tujuan percobaan kita ya. Tujuan percobaan kita ini kurang lebih sama dengan tujuan yang ada yang sudah Ibu sampaikan ya. Tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama, peserta didik dalam hal ini berarti kalian ya dapat membandingkan besar tekanan hidrostatis di kedalaman yang sama atau berbeda secara tepat dengan menggunakan alat peraga pesawat HARP. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan sifat-sifat tekanan yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis secara tepat dengan melakukan percobaan. Kemudian yang ketiga, dapat memformulasikan persamaan tekanan hidrostatis berdasarkan hasil percobaan. Yang terakhir, kalian dapat menganalisis konsep penerapan dari tekanan hidrostatis. Nah, itu ada dasar teorinya, ya. Dasar teorinya, kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada pesawat, ya. Pesawat HARP. Ya, ini namanya pesawat HARP, ya. Ya, HARP. Ini pesawat HARP ini bisa dibuat dengan secara sederhana. Kemudian ini ada wadah, ya. Nanti alatnya kita akan menggunakan air dan minyak moli. Iya. Kemudian ini ya. Nah, langkah kerjanya silakan dibaca ya. Ya, dari 1 sampai 6. Kemudian kalian dapat mengisi hasil dari percobaan kamu di dalam tabel hasil pengamatan. Ya. Nah, nanti pada saat praktikum kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya, monggo saling berdiskusi dan bertanya kepada Ibu. Paham? Paham. Baik, ini silakan diambil satu kelompok satu. Nah, supaya begini ya, nanti supaya kita lebih terkoordinasi ya. 2 kelompok pakai minyak goreng dulu, 2 kelompoknya pakai air dulu. Oke? Nanti setelah selesai bergantian di-change alatnya. Paham kan? Ya. Kelompok 1 dan 2 pakai minyak. 1 dengan 3. ya, 1 dengan 3 pakai air dulu, 2 dan 4 pakai minyak dulu. Oke ya? Ya. Silakan. Yang pakai air ambil airnya di sini. Ya. Minyaknya di dulu. Pakai yang besar langsung. Pakai yang besar ya. Masukkan air ke dalam selang hingga masing-masing memiliki ketinggian yang sama. Masukkan dulu minyak. Pakai masukkan di sini dulu.
Yang pertama-tama berarti kalian masukkan air atau minyaknya ke dalam wadah, ya. Ketinggiannya Sama. tergantung kepada kalian, ya. Boleh 7 cm, boleh 8, boleh 9, boleh 10. Oke. Kemudian baca di RKPD-nya, masukkan air atau minyak ke dalam pesawat halnya, ya. Nah, catat di situ berapa ketinggiannya. Ada video Ya. Kenapa kelompoknya 4? Belum dimasukkan. Oh, udah ada suntikannya. Oh, berarti minjam dengan kelompok 2. Iya. Ketinggian awalnya berapa? 8. Oh, 8. Nanti perhatikan ya, apakah air di sisi selang satunya mengalami penurunan atau kenaikan. Catat kenaikannya. Ya, berapa meter? Ya, dari sini nanti sudah semuanya dimasukkan ke dalam pesawat halnya. Ya ampun. Ini ya, ini senti. Ini. Sudah, kalau sudah, lakukan percobaan langkah yang berapa tuh? Kedua, masukkan sorong ke dalam air atau minyak. Yang pertama 2 cm dari permukaan air. Oh ya. Kemudian catat kenaikan airnya. Tidak sama, maksudnya kayak mana? Oh ya, kenapa dia enak itu? Itu masih ada kalau catat kenaikan. Kenapa Tiara? Ada yang si bau. 2 kali dalam hari. Ingat ya, sambil kalian melakukan praktikum, ibu sambil melakukan penilaian, ya, penilaian formatif, aktivitas kamu, ya, bagaimana sikap kamu, bagaimana kamu di dalam kerja kelompok, gitu, ya. Pakainya isinya. Terus? Terus minyaknya berapa nih? Hah? Itu awalnya.
Jadi kan sudah tidak sama tuh ya. Agak rumah itu dari kemana? Tidak sama. Kok ketinggiannya tidak sama? Kenaikan, turunan. Turunan. Salah bukan turunan, maksudnya air kainnya itu, Neng. Cocok, Kak. Ini kepentingan terus Ini keturunan. oh ininya kayaknya Bu mainannya Oh, berarti sudah sama tuh. Antrenya kurang dalam buku tidak ada Kau bilang tadi tidak dalam buku ke bawah woi makin naik. Kayaknya harus ditambah. Lagi yang maju punya ya, Bu. Ya. Disangkanya. Ya, ini misalnya dua, ini 5. Jadi kalau misalnya itu 8, kalau 2 cm berarti itu di mana tuh? Di 6. Tuh, coloknya di mana tuh? Di 6. Ya, di 6. Sampai ke 6. Berarti sampai ke 6. Ya, coba sampai ke 6. Nah, apakah naik? Nah, catatnya di sini. Catatnya di sini dulu. Ini 10 cm. Ya. Nah, 10 cm ini jadikan ke meter, berarti sama dengan 10 ya 10 pangkat ini 1. 10 enggak, kamu catat sendiri nanti. Ibu ajarin ini ya. Ini berarti ibu oh kamu ya tadi berapa? Jadi ini bila kalian ditranslasikan sama dengan rho G H, ya kan? Rho-nya berapa? Ini sudah artinya kan pakai 820. Ya, berarti 820 kali 9,8 kali berapa kolomnya? Ini tuh percepatan gravitasi. memang dari Iya. Bu Ini ketetapannya. Kali 0,1. Bukan pakai ibu. kami lagi Bu Ya. Ada masalahnya? Ya. Ya. Terus ini 8,5. Satuannya apa? Ini satuannya apa ini? di tempat Ini satuannya apa? Kalau penggaris pakai satuan apa nak? Sentimeter, meter? Hah? Sentimeter, meter? Sentimeter. Ya. Maka sentimeter ini sudah satu internasional belum? Belum. Maka kita konversikan terlebih dahulu ke dalam meter. Yang 8,5 ini berapa meter? Kalau misalnya satu meter bagaimana? Kalau naik bagaimana teman-teman yang lain? Kalau naik Dibagi. dibagi berapa? kalau naik solo Bagi 100. 8,5 bagi 100. Berapa coba 8,5 bagi 100? Ya. Ya, 0,085. Ya, 0,085. Nah, ini kalian diminta untuk menentukan berapa tekanan pada minyak.
G, A, gitu kan? Nah, masukkan. Ini berapa ini? 14. Oh, G-nya ini ada kecepatan gravitasi. Ya, 9. Susah. A-nya berapa? Ketinggiannya pada ketinggian berapa nih tadi? 2. 2 ini satuannya apa? Sentimeter. Jadi kita Coba ulang lagi dari 2 bagi 100 berapa? turun lagi. Udah naik. 0,0. Turun lagi. Nah. Itu apa dapatnya? Ditulis nih. Itu pojok. Pojok naik terus. Kelompok 1 ada masalah tidak? Masalahnya apa? Nah, kalau misalnya kamu menghadapi kendala, ya, bahan ajar kita kan ada juga, ya, bisa dibaca itu bahan ajarnya, ya. Nah, tuh. Ya. Ini 2, 5, 7. Jadi kan ada meter dulu. Ya. Ini kalau misalnya 6, jadikan ke dalam meter dulu. Ya kan? Ini kan satunya sentimeter semua. Ya kan? Nah, ya, berarti untuk pH airnya berarti sama dengan rho G H. Ya kan? Rho-nya berapa kalau air? Oh, ini rho-nya. G-nya 9,8. Ini kan nilai kecepatan gravitasi. Kalau H, H-nya pada ketinggian berapa dia? Ya. Berarti masukkan di sini. Jadikan dulu dalam sentimeter per detik. Naik dulu. Aku hanya dari 1000. Nah, yang tekan sudah turun dulu. Nah, ya, biasanya di dalam perhitungan itu nilai percepatan gravitasinya kebanyakan pakai 10, ya. Pakai 10, tetapi karena kalian melakukan percobaan, ya, sebaiknya supaya hasilnya lebih akurat pakai nilai percepatan gravitasinya yang 9,8 meter per sekund kuadrat saja. Ya. Oh, penting Karena kamu lagi melakukan percobaan. Nah, ini kemana nih? 12. Nah, satuan Pascal kamu lihat dari dasar teorinya. Apa satuannya? Sama dengan Pascal. Jika sudah melakukan langkah ganti backbone, ya sudah, berarti pesawat Hulk-nya Agak bermasalah, Bu. tidak Bermasalah. bermasalah. Ininya udah kan tadi 7. Oh iya, mungkin. Ya, Bu. Ini ini. Ya kami juga. Ini beda Kami tarik ke atas. Iya. Oh, tarik ke atas tidak bisa. Sekarang tadi di sini. Sekarang ini. Nah, udah. Dah. Aku tadi ke. Nah, It's okay nak, di dalam melakukan percobaan itu memang harus berulang-ulang, ya. Ingat siapa yang menemukan lampu? Siapa yang menemukan lampu? Robert. Nih, James Watt. Watt. Ya, dia baru berhasil setelah percobaan yang ke-1000. Iya, jadi dalam melakukan percobaan kalian memang harus lebih teliti, tidak boleh menyerah, harus lurus, harus bulat.
Banyaknya loh barang di sini. Coba pakai ini, coba pakai ini. Tarik adik kami tarik. Satu lagi. Ini berpengaruh tidak sih Bu? Berpengaruh ya. Mungkin ada udara yang masuk. Kalau udara yang masuk lain lagi perhitungannya. Kayaknya kami juga Bu. Gelembung SpongeBob, Bu. Nah, coba. Jika percobaan 1 atau 3 sudah selesai menggunakan airnya, maka gantian ya. Change ke kelompok yang lainnya. Ya. Gantian. Belum jadinya. Belum enggak apa-apa? Terus kan. Nanti di jam tujuan. Apa sih sentruman? Selesaikan dulu satu-satu enggak apa-apa. Lama. Bu udah kayak gini ya. Panas ya. Oh, mahal sekali. Berarti ini jatuhnya berapa? 800 kali 9,8. Yang berbeda cuma ininya. Jatuhnya? Berapa desembernya tuh? Kedalamannya 5. Apa yang bisa Pakai kertas lain dengan semakin besar tekanan. Semakin apa? Ini apa? Semakin apa ini? Ini apanya? Semakin kedalamannya semakin dalam, semakin besar tekanannya. Tekanannya semakin besar. Sudah dibuktikan? Sudah. Kalau misalnya di sebelumnya, coba lagi. Ya, tadi posisi awalnya di ketinggian berapa? 8 ya, maka bisa dibuat di 8. Nanti kalian bisa membandingkan tekanan dia pada di ketinggian yang sama apakah sama atau beda. Yang lebih besar, yang lebih kecil. Ya, jadi kalian tidak bisa. Cuman kalau minyak masa jenisnya berapa? Minyak masa jenisnya berapa? Kalau minyak ini di tabelnya sudah cuman masa jenisnya berapa? Ya, kalau air masa jenisnya mana lebih besar? Air. Masa jenisnya. Oh, ini masa jenisnya. Ya, nanti ini kan berubah, ya. Ya, ini tetap. Tapi yang ini dirubah, yang ini. Coba ya. Coba dengan air. Apakah kita kayaknya baik, Kak.
Berapa itu? Tadi sudah minyak, kamu sudah Asia ya? Di sini juga. 10 minutes again ya. Iya, karena masing habisnya berbeda. Tapi ingat ya, nanti pada saat ini posisi awalnya di mana kamu? Di 8. Maka buat nilainya juga 8, ya. Sesuai masa jenisnya. Oke guys, 10 minutes again ya. Setelah itu siap-siap untuk menyajikan hasil Karya. ya. Karyanya apa? Hasil praktik. Iya, hasil percobaannya atau hasil praktiknya. Lambat turunnya. Itu bukan. 8. Air. Itu minyak, air. Kita air berapa? 8. Kamu jadi berapa? Sayangku anak, apapun hasilnya. Kedua guys, Iya, kita kan yang kalian temukan itu ya. Oke, 0, Ya. kami nemu ini 0,8. Oke. Berapa tadi Kak? 9. Ganti sini kan ya? Kami bikin 5 tadi Bu. Minyak. Minyak sama air kan bisa sekali. Itu airnya juga 8. Ini sama. Jangan main-main. Kalungnya pakai 820. Sini yuk. Mana? Tapi kalau di sini ada apa? Itu yang kalian temukan. Ini pegang minyak ini berapa? Ini 0,6. Ini? Yakin? 0,8. Ini? Ini Bu, kalau dipencet sekali langsung turun Bu. Jadi tidak cepat jadi. Coba. N mana beda? N. Belum. Kata dari 400 berapa? Intinya tadi deh. Tadi kok minyaknya turun. Itu batu. Nah, Nah, ini ke sini nih Bu. Enggak bisa. Ke 6 ya? ya tenang. Dia tahan di posisinya sampai 6 tahan. Nah, ada yang lain perhatikan. 5,6. Sip. Di berapa ini? Di berapa? 5,5. Tidak mau tapi. Dininya harus pegangnya standby, nah.
Yang minyak tadi 4,5 kilo. Emang sama ya? Kalau minyaknya tadi kalau misalnya ini 5, kalian sama ya? Sudah selesai? Nah, apa? Kayaknya cara ngitungnya aku ini dikali 90. Iya, bagi 6. Minyak 0,11. Berarti kedalaman kali 2 airnya 18 posisi awalnya dari mana? Posisi awalnya berapa? Posisi awalnya 6 sama kan minyak dengan air? Kamu buatnya minyak air tadi berapa? 0,11. Kamu air tadi? Ya sekarang? Berarti kurang itu. Makanya hasilnya sama. Jadi nggak apa-apa. Ya, Ibu sudah Bu. ayahnya sudah. Kelompok 5 dikurang 4 sudah siap? Sudah. Kelompok 5 dikurang kurang 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 5 dikurang 2 sudah selesai? Kelompok 5 dikurang 4 sudah siap? Ada problem, it's okay. Siapa ya? Yang ada problem kita tunggu lagi 5 menit lagi ya. 5 menit aja untuk waktu tambahan. Setelah ini siap-siap untuk menampilkan hasil apa yang teman-teman dapat KPD. Di sini ya. Bagi kelompok yang sudah selesai, kelompok 3, kelompok 4 bagi yang sudah selesai. Ini di E-nya ada analisis data ya. Ya, diisi pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Kata kuncinya kata kuncinya supaya perhatikan ini benar. Iya. Kalau misalnya kamu menggunakan hawanya, tekanan airnya, ketinggian airnya di sini 8, maka untuk minyaknya juga harus 8. Karena nanti kita mau membandingkan tekanan hidrostatis untuk massa jenis yang berbeda pada kedalaman yang sama, kemudian yang berbeda, ya. Pahami nggak kata ini? Terus sayangku, kamu nggak perlu lagi bahas yang lain aja. Ini kan berdasarkan hasil pengamatan, ya kan? Beda itu kan ada nih. Selang dengan kedalaman caranya. Ya, bagaimana? Nih, ini kan tadi celahnya ada 2, ada 5, ada 7.
Berbeda. Saling duluan. Kan sudah kan? Bagaimana perbedaan? Nah, coba lihat. Satunya menggunakan air, satunya menggunakan minyak. Bagaimana kedalamannya? Nama orang ini. Benar, berbeda. Ibu tahu kenapa kamu awal-awalnya nih, karena grogi kan baru. Iya. Ya? Beda kan? Beda, makanya di dalam penelitian itu harus teliti berulang-ulang kali dilihat. Iya, sesuai dengan kamu penelitian. Iya, itu adalah hasil yang kamu gunakan nanti baru kita sama-sama menganalisis dari hasil percobaan kamu, baru kita samakan persepsinya sampai ya. Oke. Sudah siap? Sudah lebih dari 20 menit? Sudah siap? Sudah siap ya? Kelompok 5 dikurang 4 sudah siap? Kelompok 5 dikurang 3 sudah siap? Kelompok 5 dikurang 2 sudah siap? Kelompok 5 dikurang 1 sudah siap? Siap. Baik ya, yang sudah siap, langkah selanjutnya adalah maju ke depan untuk menyampaikan hasil dari percobaan atau praktikum kalian. Ya, yuk kelompok ini siapa yang sudah siap? Ini ya, silakan kelompok kamunya. Kita berikan aplaus. Monggo. Kalau kelompok berarti dan. Kalau kelompok itu berarti dan, bukan atau. Ya. Boleh? Nah, ibu ingatkan ya, ini pada saat teman kalian menyajikan hasil data praktikumnya, ya. Apabila nanti berbeda, kalian bisa menyampaikan, ya. Iya. Kalau mau dibawa silakan. Ribet kali. Merepotkan. Kayak masih ini belum silakan. Si Naila, Amanda, Kurnia, dan Andini disampaikan hasil percobaan atau praktikumnya, hasil lembar kerja. Ya. Teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan 5 kurang 3 sama dengan 2 kelompok 2. Nah, kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami, yaitu ya, saya sendiri Amanda Beliani, sebelah saya ada Andini Zanda. Salam. Fatimah. Masya Allah. Oke, langsung saja dibacakan oleh Naila.
Bagaimana? Ayo, silakan disampaikan. Langsung itu ibu, nyampe tabelnya. Apa dijelasin dulu? Terserah kepada kalian bagaimana menyajikan hasil kelompok kalian. Pindah Ya. ke sebelah. Ayo. Ini minyak ya kertasnya. Minyaknya agak sharing dikit. Jadi setelah pengamatan kami tadi, kami mengamati minyak terlebih dahulu. Cara-cara tangkap percobaannya tentunya kalian sudah tahu semua. Oke. Jadi saya langsung mengasih tahu hasil pengamatan kami dari tabel hasil pengamatan. Mengasih tahu. Ini dari kedalaman cerang dari permukaan minyak. Itu yang pertama di dalam 2 cm itu. Oh, airnya tuh, Air atau minyak? minyaknya tuh, Minyaknya itu naik atau tidak? minyaknya tuh, Ya. minyaknya tuh itu di 2 cm di kedalaman 2 cm itu menghasilkan 0, ini minyak ada. Typo, saya dari air. Jadi di kedalaman air di dalam kedalaman air yang senilai 6,5 cm itu tekanannya senilai 0,065 meter. Sedangkan di dalam kedalaman air 5,5 cm itu tekanannya di dalam di dalam kedalaman 5 cm tekanannya 5,5 cm itu dibagi 100 hasilnya menjadi 0,055 meter. Dan di kedalaman 7 dalam tekanan 6 cm dan dibagi 100 menjadi 0,6 meter. Dan hasil tekanan yang sudah dibagi dari bagi 100 tadi itu menghasilkan tekanan hidrostatisnya pada pH airnya senilai yang 0,065 meter tadi senilai 637. Baik. Ibu bantu ya. Kelompok. Kita buat tabel di sini supaya lebih jelas. Nah, begini ya. Nih, buat airnya. Kemudian ini kedalaman berapa? Kedalaman 1000 air. kedalaman corong dari Permukaan air, Bu. ya permukaan air. Kemudian ini corongnya Air 1000. ya. Ini berarti fluidanya Fluida di dalam selang. ya. Ini air, ini Minyak. minyak. Nah, silakan. Nah, begitu cara menyampaikan. Biar teman-teman tahu. Nah, ya. Ini di kedalaman ini satuannya apa? Meter. Maka ini harus dijadikan ke meter. Ini juga dalam minyak, dalam meter, ini juga dalam meter. Yuk, di kedalaman airnya ini 2 cm. Berapa lagi? 5 cm. Ya, silakan disampaikan. Nah, biar teman-teman bisa melihat hasil dari
percobaan kalian? Kurnia. Ayo, silakan disampaikan. Tidak apa-apa. Nah, jadi itu kan kalau misalnya di yang air dulu deh sih. Kalau misalnya dari kedalaman 2 cm, kelompok kami dapat di dalam apa sih pipanya tuh? Itu tuh ketinggian airnya jadi 6,5 cm. Ya, tulis. Nah, Dijadikan ke meter jadinya 0,065. nah begitu kan jelas. Nah, terus lanjut. Terus yang kedalaman corongnya 5 cm dapat ininya tadi jadi 5,5 cm. Jadi ubah ke meter jadinya segini. Terus kedalaman corong yang 7 cm dapatnya 6 cm. Sama dengan 0,6 meter. Di minyaknya Di minyaknya tadi kami dapat yang pertama yang 2 cm dapatnya 6 cm dengan 0,6 meter. Yang di 5 cm dapatnya 7 cm. Yang di kedalaman 7 dapatnya 8 cm. itu kalau minyak. Iya, Bu. Ya. Terus dapat Oke, cukup. Apa yang bisa disimpulkan dari situ? Ada yang mau yang disampaikan lagi? pH itu tekanan di dalam status Jadi pada saat corongnya dimasukkan ke 2 cm dari permukaan air, air di dalam corong yang satunya itu naik dari posisinya berapa posisi semulanya? dari posisi 5 cm. 5 cm menjadi 6,5 cm. Naik. Kemudian corongnya semakin dimasukkan ke dalam, airnya semakin naik. percobaan kalian menurun airnya di selang satunya. Itu menurun. Ya kan tadi pakai 2 corong beda. Oh, menurun hasil percobaannya. Ya enggak apa-apa, itu yang kalian temukan menurun. Oh, kemudian kalau misalnya kedalaman corongnya yang 7 cm, Adalah naik. oh naik begitu. Oh, itu yang kalian temukan. Ya, kalau minyak bagaimana? Itu naik terus. Iya, naik. Naik terus. Silang. Ya. Nah, itu dari kelompok kelompok 2. Ada tidak dari kelompok 1, kelompok 3 dan 4 hasilnya berbeda dengan kelompok 2? Ya, beda. Beda. Nah, siapa yang mau menyampaikan hasil praktikumnya di depan? Di mana terjadi perbedaannya? Ya. Silakan, kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok 3 atau 4? Kelompok 4, silakan. Ayo. Tutup dulu terlebih dahulu, Nak. Itulah hasil ya. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi berdasarkan hasil percobaan kelompok 2, ya, semakin dalam corong yang dimasukkan ke dalam fluidanya, untuk air kadang menurun, kadang naik. Tapi kalau untuk minyak dia konsisten, selalu naik. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah berbeda atau sama? Berbeda. Coba kelompok siapa yang berbeda, dan tolong disampaikan di depan kelas. Silakan Bapak Lu.
Nah, silakan. Baiklah, kami akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil dari kelompok 5 kurang 1. Ya. Kelompok 5 kurang 1. Baik, ayo silakan. Kan nama saya Anggun Bairunisa dan saudara saya Chelsea. Kalau ada Pak. Ya, ayo. Oke. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil dari tekanan air dan minyak yang telah kami temukan. Ya. Disebelahkan saja nak, biar kita tahu perbandingannya nanti. Disebelahkan saja. Bawahnya Ya di bawahnya saja. Ya, bagus. Good idea. Berarti di airnya, langsung di airnya. Kan ketinggiannya sama 257. 8. Jadi kami menemukan hasil yang berbeda dari kelompok 5 kurang 3. Ya. Ketinggian awalnya berapa nak? Ketinggian air awalnya berapa kalau airnya? 8,5. Dalam selangnya nak? Ya, sampaikan hasilnya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, sampaikan saja hasilnya. Ayo. Perhitungannya nanti saja dulu. Nah, yuk. Dapat dilihat? Ayo, semakin dalam. Semakin dalam air Ya, air di dalam. dalam air yang di dalam corokan. Ya. Corokan semakin naik. Ya, naik. Maka hasilnya 0,08 meter. Ya, kemudian Dan hasil yang pertama, hasil yang kedua semakin naik semakin dalam 5 cm 5 cm menjadi berapa itu? jadi 9 cm Ya, kemudian sama dengan 0,09 meter. ya, terus Sedangkan yang di kedalaman 7 cm 9,5 cm sama dengan 9,5 meter. begitu? Begitupun dengan Minyak. minyak. Berarti semakin dalam Semakin dalam air, corong yang dimasukkan ke dalam air. semakin besar pula tekanannya. Oh, begitu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Cukup? Cukup. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama hasilnya dengan kelompok yang 4? Secara keseluruhan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Kenaikan. Silakan kelompok 4. Terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Terima kasih atas penyampaian hasil dari LKPD-nya. Mari kita bahas secara bersama-sama, ya. Oke. Pada saat siapa yang masih ada air? Masih Ya. Pada saat nih ya, coba diperhatikan. Tadi kamu sudah melakukan percobaan bersama kelompok kamu. Sekarang kita analisis secara bersama-sama. Ini ketinggiannya di ketinggian berapa awalnya? 7 sih? 8. 6, 7, ini 5, 6,
6,5, 6,5 ya. Ya. Nah, kamu pada saat corongnya dimasukkan 2 cm dari permukaan air, maka air di corong yang satunya mengalami kenaikan atau tidak? Kenaikan. Semakin dalam Semakin naik, semakin dalam naik. semakin naik. Bagaimana dengan minyak? Juga. Juga. Maka berdasarkan hasil percobaan atau praktikum yang kamu lakukan, mari kita lakukan analisis datanya, ya. Yuk. Berarti apa yang berpengaruh? Ininya apa? 2 cm, berapa cm? Kedalaman. Kedalaman simbolnya apa? Itu satuannya. Itu ya. Berarti tekanan hidrostatis, ya kan? Yang disimbolkan dengan pH, tekanan hidrostatis, sebanding dengan siapanya? Sebanding dengan apa? Dengan ketinggiannya. Selain itu, mari kita perhatikan. Bagaimana? Ini ada air, ini ada minyak. Nah, di dalam tabel itu kamu bisa menentukan tekanan air dan tekanan minyaknya, ya kan? Nah, bagaimana tekanan air dan minyaknya? Apakah semakin besar juga? Bagaimana tekanan hidrostatis pada air dan minyak? Berbeda tidak? Berbeda. Siapa yang lebih besar? Minyak. Minyak atau air? Air. Kenapa air tadi? Kenapa air lebih besar? Air, Bu. Karena air mempunyai apa? Mempunyai Ini apa namanya? Iya, mempunyai massa jenis. Nah, selain ketinggian yang berpengaruh, massa jenis yang berpengaruh, apa lagi yang berpengaruh? Gaya berat air itu sendiri, yaitu G. Ya, percepatan gravitasinya, ya. Nah, jadi secara fisikanya, secara matematisnya, percepatan tekanan hidrostatis dapat kita simpulkan tekanan hidrostatis itu tergantung dengan apa ini? Ketinggiannya, massa jenisnya, ya, di mana pH-nya sama dengan tekanan hidrostatis. Kemudian H-nya sama dengan apa? Ya, kedalaman fluida. Bisa air atau bisa minyak. Kemudian G-nya apa? Ya, percepatan gravitasi. Ini satuannya apa fluida ini? Kedalamannya ini? Percepatan gravitasi apa? Meter per sekon kuadrat. Kemudian apa lagi nih yang belum? Iya, bohnya sama dengan massa jenis. Apa satuan massa jenis? Kilogram meter kuadrat. Nah, di situ. Berarti dapat kita simpulkan semakin dalam semakin dalam apa? Semakin dalam ya, berada di dalam fluida itu tekanan hidrostatis yang dihasilkan akibatnya itu juga akan semakin besar. Itu tadi balik lagi ke pertanyaan awal, mengapa Semakin dalam. semakin dalam seseorang menyelam Semakin Iya, makanya tadi dia membutuhkan oksigen. Begitu, ya. Nah, hubungannya di situ sudah bisa mengaitkannya? Bisa. Terus tadi permasalahan yang di awal tadi, masalah bendungan. Ya, bendungan yang jebol. Kalau bendungan itu yang dijebol, kalau misalnya semakin dalam, tekanannya bagaimana? Semakin besar. Semakin besar. Kalau semakin besar
tidak jebol, maka bendungannya yang di bagian bawah harus dibuat bagaimana? Harus dibalik. Wah, iya, harus dibalik, harus dikuatin. Makanya fondasinya harus Besar. Nah, itu tugasnya arsitek dalam hitung-hitungan pembangunan. Berarti di dalam membangun bangunan, di dalam membangun apa tadi? Bendungan harus didesain khusus, ya. Di bagian bawahnya harus kuat, harus dihitung, ya. Nah, sudah terbukti? Sudah hilang rasa penasarannya? Nah, kemudian satu lagi, di kedalaman yang sama dengan massa jenis yang berbeda, apakah tekanannya sama? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Kenapa Tasya? Karena apa? Karena apa? Karena nilai massa jenisnya berbeda. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Sudah paham? Mari kita analisis data di RKPD secara bersama-sama, ya. Iya, Bu. Bagaimana kenaikan fluida di dalam selang dengan kedalaman corong yang berbeda? Berbeda. Apakah sama? Tidak. Berbeda? Berbeda. Berbeda. Kemudian bagaimana perbedaan ketinggian air dan minyak? Sama atau tidak? Berbeda. Mengapa demikian? Karena massa jenisnya berbeda. Oke. Kemudian yang terakhir adalah iya, jadi tekanan hidrostatisnya dapat disimpulkan Dari pH. iya, dapat dicari dengan mengalihkan antara dalam tekanan massa jenis dan sudah paham? Insyaallah. Oke, kalau begitu kita ice breaking terlebih dahulu. Bunyi ya. Sebatas mana pemahaman kalian tentang tekanan hidrostatis, ini Ibu akan melakukan penilaian sumatif. Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 5 minutes. 5 minutes. Saya pikir. Saya bisa. Nama ditulis ya, Bu. Iya, nama ditulis, kelas ditulis. Nanti kita pertemukan dengan anak kelas 11 3. Oh iya, Bu. Ya, Oke. kelas 11 Bu. Ya. Kelas 11 tidak ada anak laki-laki. Iya. Kelas 3. Soalnya pilihan ganda. Ya, silakan silang di antara jawaban yang paling benar menurut kalian. Bendungan. Ya. Nanti apa nak sambil kalian mengerjakan tugas itu ya. Siskakol. Beda lah, ada massa jenisnya. Sama ya. Ini orang yang bagus ya. Namanya Siskakol.
Sama sih, cek sih. Oles belum? Two 5 minutes again ya. Two minutes again. Nomor 3 tuh aku malah cari-cari luas 6 tahun kanan sampai Sudah? Sudah. Baik, silakan dikumpul. Oke. Sudah semuanya? Siap sudah. Sayang nak, dari pembelajaran kita hari ini, apa masalah dan hambatan yang kalian temukan? Amanda bisa disampaikan? Ya, terlalu sulit untuk mengukur corong sebagai menghitung kedalaman corong. Ya, itu permasalahan dari Amanda. Ada lagi permasalahannya yang lain? Oh, sama saja. Mungkin permasalahan yang kamu temukan, kendala di dalam memegang alat praktikum, mungkin hari ini kita baru melakukan the first praktikum. Oke. Masih canggung mungkin dalam menggunakan alat praktikum. Secara overall, ya, secara keseluruhan, bagaimana perasaannya? Happy? Paham? Paham. Ayo Bu, kita kita belum berenang Bu. Iya, ya. Kita berenang Bu. Nah, jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya setelah tekanan hidrostatis ini ada hukum Pascal, ya. Nanti di bukunya silakan dibaca-baca sedikit-sedikit mengenai hukum Pascal. Oke. Jadi, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ya, supaya pembelajaran kita menjadi lebih bermakna, ya, kita tutup dengan doa. Silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ekspresikan ungkapan setelah belajar kalian. Terima kasih anak-anak baik, terima kasih anak-anak hebat. Mudah-mudahan setelah ini kita akan terus berproses dan belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Thank you so much.